pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Adik-adik, halo, selamat hari Minggu untuk kita semua. Oke Kak Ges, kita kan mau mulai ibadah kita. Kita nyanyi lagu apa nih Kak Ges? Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak, lagu yang lambat dulu. Oke, berapa kali Kak Ges? 2 kali. Oke, ayo Bang Agus. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke Kak Ges, kayaknya kurang enak kalau kita nggak bergerak nih. Iya. Oke, kita nyanyikan lagu apa Kak? yang bergerak-gerak aja ya. Iya. Kita nyanyi kayak- lagu di sini senang, Oke, tapi ayo Bang berdiri Agus. dulu. Oh ya, berdiri Iya, dulu, berdiri. Ayo berdiri adik-adik. Ayo Biar Bang lebih Agus. semangat. 2 kali juga ya adik-adik.
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati kami, agar iman kami semakin teguh, sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, hai adik di sekolah minggu. Halo. Bertemu lagi dengan Kakak Rini, Oke. Bang Juju. Bang Zuzu. Nah, tadi kita udah nyanyi di pembukaan bersama Kakak Yopi dan Kakak Grace. Sekarang giliran kita bertiga nyanyi lagu apa, Bang Joshua? Kita nyanyi lagu apa ya, Kak? Lagu lama lah, Kak Arin. Lagu lama, Lagu bahasa Inggris. bahasa Inggris. Ada gerakan ya, Bang? Ada gerakannya. Lagu apa, Bang? Lagu Big or Small. Bang Oke tahu? Tahu? Buat gerakan ya, Bang? Boleh. Kita nyanyikan lagu Big or Small 2 kali. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa tangan kanan. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, Bang Oke buat gerakan. Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Oke, lanjut, Bang. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa Bang Oke. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, ke bawah. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, cukup, Bang? Cukup. Lagu kedua lah. Lagu kedua, lagu seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari. Oke, ayo kita nyanyikan lagu
Seindah-indah pelangi 2 kali. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Sekali lagi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Oke, next kita mau pengumuman dulu. Pengumumannya nggak ada sih sebenarnya, cuman kayak pengumuman tahun-tahun sebelumnya. Absennya adik-adik jangan lupa ya kirim ke WhatsApp. Siapa bang? Guru atau guru-guru sekolah minggu. WhatsApp Bu atau guru sekolah minggu. Nomornya ada bang? Ada. Nah jadi jangan lupa kirim foto absen kamu ke nomor WhatsApp Bu. Itu aja pengumumannya. Nextnya kita ngapain ya bang? Kita pengakuan iman rasuli. Sudah lupa abang-abangnya. Kita pengakuan iman rasuli. Semuanya adik-adik berdiri, sikap berdoa, tutup mata. Kita nyanyikan lagunya bahasa Inggris dulu, kemudian bahasa Indonesia. Into my heart
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelum kita mendengar khotbah dari Kakak Wina, kita nyanyi satu lagu ya Bang. Lagu apa? Lagu apa Kak? Yesus sayang semua? Ya, boleh. Yesus sayang semua deh boleh. Ya. Yesus sayang semua 2 kali. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Tunjuk papanya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Halo adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Semuanya udah pegang Alkitabnya belum? Sudah? Kalau sudah, ayo kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa, Kakak Wina yang pimpin ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan Bapa buat pagi yang begitu indah yang bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga kami, yang selalu melindungi kami. Dan juga ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya silakan buka Alkitabnya dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayo, Matius perjanjian apa adik-adik? Pintar, perjanjian baru. Oke, buka Alkitabnya dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kak Wina tunggu 10 detik. Oke, semuanya sudah buka. Kita bacanya bareng-bareng yuk adik-adik ya. Dari judulnya dulu ya. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu peroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratak dan kertak gigi." Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, siapa yang sudah pernah mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan talenta? Beberapa pasti adik-adik yang kelas besar pernah ya diceritakan sama abang kakak guru sekolah minggunya gitu. Terus yang adik-adik kecil gimana? Udah tahu ceritanya belum? Ada yang belum tahu? Oke, Kakak Wina ada satu video yang akan menceritakan tentang kisah yang kita ceritakan tadi. Pasti adik-adik udah pada membaca tapi belum mengerti gimana sih maksud ceritanya Kak Wina. Oke, ini Kak Wina ada cuplikan videonya singkat. Silakan adik tonton, nanti kakak kasih pertanyaan deh. Tonton ya, ini dia videonya. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan talenta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya.
Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ayat hafalan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Oke adik-adik, gimana tadi videonya? Udah ditonton kan? Ada seorang tuan mempunyai berapa orang hamba? Ada 3. Lalu tuan itu katanya tadi mau kemana? Mau pergi ke suatu keluar kota. Lalu dia memberikan talenta kepada ketiga hambanya. Hamba pertama diberikan berapa talenta adik-adik? Betul, ada 5. Hamba yang kedua ada 2. Dan hamba yang ketiga ada 1 talenta. Lalu si tuan tersebut pergi dan meninggalkan hamba-hamba tersebut. Gimana ketiga hamba-hamba tersebut adik-adik? Siapa tadi yang menjalankan perintah dari tuannya, mengembangkan talentanya? Siapa? Hamba pertama dan hamba yang kedua. Terus bagaimana tadi video tadi hamba yang ketiga? Dia tidak menjalankan talentanya adik-adik. Dia mengapai? Menggali lubang, terus dikuburnya dalam-dalam. Karena dia kesel, kenapa aku dapat 1, mereka dapat 5, dia dapat 2, aku kenapa 1? Saking keselnya, dia menggali lubang, dikuburnya talenta tersebut. Lalu datang tadi tuannya kembali dan menanyakan, gimana hamba-hamba semua di sini? Sudah kalian jalankan talenta yang sudah kuberikan? Terus apa jawab hamba yang pertama? Dia menjalankan 5 talentanya dan beroleh kembali 5 talenta. Totalnya ada berapa adik-adik? Ada 10. Terus hamba yang kedua bagaimana? Dia juga menjalankannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Terus dia beroleh tambah 2 talenta lagi adik-adik, menjadi 4. Terus bagaimana hamba yang ketiga adik-adik? Dia apa? Dia datang dengan marah, dengan kesal. Ini aku tidak menjalankannya, aku menggali lubang lalu kukubur. Gimana Tuhan tersebut adik-adik? Dia kesal, dia marah, lalu diambilnya kembali talentanya. Padahal udah talentanya 1, diambil lagi sama tuannya. Nah adik-adik, terus bagaimana dengan kita adik-adik? Dalam cerita tersebut, sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Dan hamba-hamba yang di dalam ayat Alkitab tersebut dan dalam video tersebut,
yaitu adalah kita, adik-adik sekolah minggu, kakak, abang, dan semuanya. Adik-adik, kita semua itu sudah diberikan Tuhan masing-masing talenta. Tapi Kak Wina, talenta itu sebenarnya apa ya Kak Wina? Nah adik-adik, talenta itu adalah adik-adik adalah bakat, keahlian, sesuatu yang bisa kita miliki. Misalnya adik-adik, siapa di sini adik-adik yang pandai bernyanyi? Nah, itu adalah salah satu talenta adik-adik. Ada yang bisa melukis, mewarnai, bernyanyi, bermain piano, alat-alat musik yang lain, pandai. Banyak adik-adik talenta kita di dunia ini. Sekarang, sudahkah kita menjalankan talenta tersebut adik-adik? Siapa di sini yang punya suka bernyanyi? Pasti banyak adik-adik di sekolah minggu yang suka bernyanyi. Oke adik-adik, jalankan. Kita kembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan tersebut. Kenapa ya Kak Wina kita harus mengembangkan talenta tersebut? Karena kita harus, tujuan talenta kita ini di adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita nggak mengembangkan talenta tersebut, kita akan sama berarti dengan hamba yang ketiga. Akibatnya Tuhan mengambil talenta tersebut. Adik-adik, mari dari sekarang kita kembangkan apa yang menjadi keahlian dalam diri kita. Misalnya keahliannya bukan hanya bernyanyi, bukan hanya pandai main musik, belajar juga. Siapa di sini yang suka pelajaran matematika? Nah itu kalau bisa adik-adik pintar atau suka dengan pelajaran matematika, berarti itu juga salah satu wujud dari talenta adik-adik. Mari kita kembangkan, mari kita gali adik-adik supaya tajam, supaya semakin pintar, supaya Tuhan Yesus pun senang. Bukan hanya Tuhan Yesus aja loh yang senang, orang tua kita, orang sekitar kita juga senang. Adik-adik, talenta yang kita miliki bukan hanya untuk kesenangan diri kita saja loh, tapi kita harus bagaimana bisa menjadi saluran berkat bagi teman-teman kita. Misalnya kita bernyanyi nih, suara kita bagus, baru kita berikan sama orang-orang sekitar kita. Kita bernyanyi di gereja, menjadi song leader. Akibatnya apa? Orang-orang jemaat senang mendengar suara kita kan adik-adik. Mereka merasa terberkati oleh adik yang sudah bernyanyi, oleh tarian adik-adik semuanya. Jadi dari sekarang ayo sama-sama kita kembangkan talenta kita ya adik-adik, supaya mendapat yang lebih dan lebih lagi. Oke adik-adik, hanya itu aja firman kita pada pagi hari ini. Mari semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini yang begitu luar biasa, yang mengajarkan kami agar mengembangkan talenta yang kami miliki. Pakailah kami Bapa, adik-adik sekolah minggu menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang berada di sekitarnya. Dan juga ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, gimana dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Wina? Bagus sekali dong ya, tentang talenta ataupun bakat. Bang Agus punya bakat Kak? Punya dong Kak. Oke, punya. Bermain musik Kak. Ya, bermain. Kalau Kak Indah bakatnya apa Kak? Kalau Kak Indah itu bakatnya itu ya kadang mau suka cerita gitu ya adik-adik ya. Intinya bakat kita beda, kita gunakan untuk memuji Tuhan. Iya kan Kak? Iya. Kalau begitu kita naikkan satu lagi pujian kita, Songon Lali. Songon Lali Ayo, ya. Kades. Kita nyanyikan ya adik-adik. Nyanyi bersama-sama. Marlo jongau Tuho Tuhan apari roni rodi rohaki ohapo saki uti otokto lamar gogo au di baiko diki pangau dihagogo tani nanggalumbang
rohaki Hohapo saki Utio toto lamar gogo au di baiko songon tali habang macai timbo maninggalon sude akasi dangu lagi ola ke Tuhan pasaban rohaki dadana sotar bain ho Tuhan. Mengantarkan kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayatnya ke-14. Demikianlah firman Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah namamu kepada yang maha tinggi. Amin. Kita kumpul persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, kita naikkan 2 lagu pujian kita, Tanganku Namet-met 2 kali. Aku namet ya, Ayo guys. Kak Ges. Tanganku namet-met hulehon ma tude bata dai nangi nalo dai saurupan kunamai tangati dihomai tangati dihomai. Satu kali lagi. Tanganku namet-met hulehon ma tude bata dai nangi nalo jai sayurupan kunamai tangati dihomai tangati dihomai. Mari kita berdoa. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati, dengan senang hati. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saition matangaku, saito gua, matososan ramotia dangolong bardalam sasada sai homa ale berkatilah ya Tuhan, bimbing kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan-Mu. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus selamat hari Minggu memberkati. adik-adik.